Halo semua sobat ikan, kembali lagi bersama saya Michael di Michael.vlog. Nah, kali ini saya agak kesusahan nih megang kameranya karena saya nggak biasa nge-vlog sendiri. Ini saya lagi nyetir gara-gara kameramen kita sama Kohas itu lagi pergi ke Pontianak, jadi kita ditinggalin guys. Terus akhirnya kita berusaha nge-vlog sendiri supaya teman-teman di rumah tetap ada bahan asupan tontonan dan pembelajaran dan juga hiburan. Jadi kita sekarang lagi jalan kemana sih? Kita lagi jalan ke gudang kita yang baru dan kita ada mau sedikit melakukan operasi surgery di sana. Operasinya operasi apa nanti teman-teman ikutin terus perjalanan ini, jangan lewatin karena ini hari ini saya mau ceritain pengalaman yang kalau dibilang lumayan penting untuk didengarin. Soalnya intinya ada satu ikan yang mengalami hal ini terus jadi dari tadinya ikan yang sangat bagus banget sampai akhirnya sekarang udah jadi rusak lah gitu, cuman masih bisa dibenerin. Jadi kita hari ini akan langsung jalan. Nanti sampai jumpa di gudang kita yang baru. Oke, jadi hari ini kita jalan biasa dari Jakarta Barat ke Alam Sutra, ngelewatin res akuatik dulu. Kita bakal ambil perlengkapannya terlebih dahulu, soalnya hari ini sendiri banget, jadi bener-bener nggak ada siapa-siapa. Nah, ini perjalanannya kita lagi di tol. Ya pokoknya teman-teman hari ini ikutin terus lah, walaupun saya sendirian saya akan usahakan mengambil gambar dengan baik dan benar supaya teman-teman enjoy juga nontonnya. Ini kondisi gudang saat ini ya, masih berantakan banget. Jadi di sana adalah sisi ikan dari Tres Aquatic. Nah, yang di sini punyanya si Mike Red. Nah, kemarin itu memang bak-bak yang di rumah Mike Red itu semua dibawa ke sini. Tuh, jadi sama ikan-ikannya gitu. Dan beberapa rak itu yang kemarin saya sempat tulis pensiun itu sebenarnya enggak, saya cuma bercanda doang. Nah, ini ada rak-raknya ini, yang itu kan udah jadi tuh. Nah, ini belontang-belontang ini jadinya, dan ada yang 60 cm lebarnya dan ada yang 50 cm. Jadi kalau dari sini juga kelihatan belontang-belontengnya, cuma nanti kita akalin supaya nggak belontang-belonteng. Nah, tapi kita juga udah nyiapin lagi, ada rak baru lagi. Kita nyiapin rak ini sebanyak buat 16 set akuarium. Jadi ini udah jadi lagi. Proses pembuatannya sama, dari besi itu dirakit sendiri, kita buat sendiri, udah ada ini. Jadi mungkin hari ini kita mau setting-setting sedikit demi sedikit sih ininya, rak-raknya supaya lebih rapi lagi. Nah, hari ini mungkin muka saya nggak terlalu muncul banyak karena pakai kamera HP dan susah banget megangnya, nggak biasa nge-vlogging. Hari ini kita mau operasi ikan yang ini nih. Jadi ada dua ikan. Jadi yang pertama ikannya ini kayak gini nih. Ini udah saya puasain. Ikannya sekarang ngojok dan warnanya kayak gini. Jadi kayak ikan jelek sekali. Gitu. Nanti penyebabnya saya kasih tahu. Nah, ini kan yang pertama ya, teman-teman lihat ya. Nah, ikan itu nanti before-nya juga teman-teman harus lihat sebenarnya kayak apa. Nah, ini adalah ikan kedua yang mau saya operasi. Yang ini warnanya masih ada lumayan, cuman ya juga gini, jadi kurang bagus. Gitu. Nah, ini dan before-nya juga teman-teman lihat. Gitu. Pokoknya hari ini kalau teman-teman perhatikan dengan seksama, harusnya teman-teman tahu lah kita mau operasi apa. Di sini udah kelihatan kita mau operasi DE. Kenapa akhirnya operasi DE ini harus dilakukan? Kalau teman-teman lihat ya, ikan ini jadi nguncup-nguncup gitu sebenarnya, padahal ini ekornya nge-close, warnanya juga bagus, gaya benangnya harusnya gagah. Tapi karena dia DE nih, yang ini benangnya tuh jadi miring-miring. Nah, karena benangnya udah miring-miring begini, nafsu makannya tuh juga udah nggak bagus. Kayak di beberapa bulan terakhir itu justru dia makannya udah nggak mau lagi dan udah nggak bagus. Jadi warnanya yang tadinya jagoan banget dan mentalnya jagoan banget jadi rusak. Nah, ini adalah salah satu faktor buat teman-teman tahu gimana kalau matanya DE itu udah mempengaruhi banget. Nah, kalau yang ini masih lebih mending, cuman nggak mau makan atau benangnya miring-miring, makanya sih kadang mau kadang enggak gitu loh.
Nah yang tadi itu lebih parah lagi. Jadi ini sampai posisinya ya mojok ya teman-teman, kalau dilihat ini posisi ikannya sampai mojok nggak mau berenang. Terus ini tadinya warnanya tuh udah hampir full block teman-teman. Nah sekarang tuh warnanya jadi kayak begini, sama jadi bentuk badannya juga rusak karena porsi makannya yang terganggu. Udah gitu dia kemarin gara-gara ini bukan cuman benangnya miring juga, jadi dia benangnya udah miring, terus dia ketakutan sampai akhirnya dia loncat, terus sisiknya pada copot. Nah ini udah masa pemulihan sih, coba ya lihat ya ada sisiknya copot atau enggak. Nah jadi hari ini tuh kita mau ngomongin masalah ini. Nah tuh kan ada sisiknya copot tuh kelihatan di depan teman-teman. Nah ini kita cuma mau kasih lihat before afternya nih, soalnya nih matanya lumayan parah. Jadi habis afternya kita mau lihat sebenarnya gaya berenangnya dia bagus atau enggak gitu. Nah kalau untuk di gudang ini sendiri ya, memang nggak terlalu banyak ikannya, juga memang nggak semuanya kita akan shoot dulu karena memang ini masih dalam tahap bebenah, jadi ikannya juga belum stabil benar-benar, terus belum ada yang benar-benar outstanding, jadi kita nggak akan kasih tunjuk. Tapi hari ini saya mau kasih tunjuk salah satu ikan anakan yang saya lagi groomingin juga. Ikan anakan ini dapatnya di mana? Rahasia. Pokoknya intinya ikan anakan ini salah satu feature yang paling bagusnya adalah ekornya. Teman-teman lihat ya kalau mau beli anakan nih. Ya, jadi ini ikan anakannya. Kalau teman-teman lihat nih, ekornya semua nge-close dan bulat-bulat gede-gede. Nah, ekor anakan ini tuh saya pelihara dari umur 8 sentian lah. Sekarang mungkin udah di 13-14 cm nih. Ini adalah salah satu contoh anakan yang memang speknya lumayan bagus ya. Jadi kalau dilihat teman-teman, ekornya semua gede, close gitu-gitu. Walaupun memang dalam satu partai ini memang ada yang kecil juga ekornya, tapi kebanyakan nge-close gitu. Nah hari ini juga mau kasih tunjuk nih, di sini ada ikan one red yang terakhir kali nih. Saya udah sering banget update ini ikan one red, yang bukan yang satu lagi, yang satu kan yang dayungnya panjang banget. Ini yang warnanya udah merah dan tanpa tanning. Ini udah mulai gendut nih, jadi warnanya begini terus tanpa tanning nih. Dan ikannya dari atas tebelnya sudah mulai tebal, tadinya kan kurus banget tuh. Nah menurut teman-teman gimana nih caranya bikin ikan ini lebih gendut lagi? Kemarin saya kasih makan ini cuman pakai kecoa nih. Ikan segede gini nembus ini makannya 15 ekor kecoa. Nah hari ini kita bakal dibantu lagi sama Mas Jack. Kalau dilihat Mas Jacknya udah datang tuh di situ. Mas Jack udah siap operasi. Jadi kita hari ini suaranya juga agak jelek soalnya kita nggak pakai mic, nggak pakai apa-apa. Nah kita mau nangkep ikannya, habis itu kita operasi ya. Jadi hari ini kita mau sedikit melakukan pengaturan. Jadi ini akuarium bakal di set, nanti kita lihat jadinya kayak apa ya. Terus ini ikannya udah mulai ditangkepin. Terus satu biji ditangkepin, kita operasi dulu yang pertama. Nah, terus di sini juga saya punya peliharaan silva albino, karena nanti kebetulan kalau misalnya yang ini nanti udah gede dan punya kolam, pinginnya beternak sendiri gitu. Selain silva albino di sini juga ada anakan yang kita gede sendiri. Sekarang ukurannya udah mau 40 cm kayaknya ya. Cuma ini masih belum begitu jinak. Jadi kalau ada sudden movement gerakan-gerakan yang tiba-tiba tuh bisa tiba-tiba mau loncat ikannya. Nah yang saya bingung selama saya pelihara community tank begini, nggak pernah ada yang berantem sampai yang ekornya robek seperti ini nih, nggak pernah. Jadi baru kali ini kita nyobain pelihara, padahal satu indukan dan berantemnya ada yang lumayan parah. Biasanya sama sekali nggak ada yang sobek-sobek kayak gini gitu. Nah ini kita bakal keep juga nih sampai jadi sebesar indukan ya. Jadi mungkin nanti 50 cm, 60 cm baru kita coba grooming atau kita masukin ke kolam. Situasinya nih sekarang hari ini. Nah ini udah nih akhirnya nih. Kalian diukur deh. Hari ini ngevlognya pakai HP pada pergi. Oh. Jadi Mana? ke Pontianak lagi hunting ikan. Samahan. Iya. Ini ukurannya berapa nih Mas Dek? Aduh. Ya ini operasinya sama Mas Dek lagi, buat teman-teman yang mau operasi segala macam. Sangat disarankan dan dianjurkan sama Mas Dek aja. Kayak kita lagi mau ukur nih.
Ya masih belum ya. Kita ukur dulu step pertamanya. 50 pas ya. Ini lihat anatominya nih teman-teman. Sorry kita angkat lampunya. Tuh. Ekornya sebenarnya bagus, semuanya bagus, cuman gara-gara satu hal semuanya jadi lumayan hancur. Ini warnanya udah ngeblok ya. Tadinya ngeblok, Mas. Tuh, jadi hari ini mungkin kita mau benerin gaya renangnya dia sama matanya. Tuh, udah ngeblok semua, tatanya belakang lagi. Bagus, badannya bagus juga. Pernah nggak sih Mas Dwek ngalamin masalah kayak begini? Jadi ikannya tuh tadinya full block merah, bagus kayak begini, anatominya bagus. Nah ini lihat di video kan juga bagus tuh, dari ekor malah semua cakep. Terus tiba-tiba dia suka loncat-loncat sendiri sampai sisinya copot. Ini terus warnanya itu. Itu biasanya kenapa? Gara-gara apa tuh Mas? Kaget sih kali, stres dia kan, nggak tahu kenapa. Nah biasanya stres itu biasanya gara-gara penglihatannya mungkin terganggu kali ya. Jadi iya, suka kaget, tiba-tiba kaget dia udah turunnya udah separuh. Nah, jadi kalau misalnya pada nanya ya, kadang-kadang di rumah nanya sebenarnya kapan sih mata dia harus dioperasi, kapan sih ini? Sebenarnya salah satu indikatornya itu kalau misalnya sampai drop eye-nya itu udah mengganggu sama ikannya juga ya. Iya. Jadi selain estetik juga mungkin apa namanya, fungsi ikannya udah hilang. Udah kagetan gitu. Nanti kita kasih lihat ya, ini kan afternya, nanti kita lihat pengerjaannya sih mungkin nggak di videoin karena udah terlalu sering ya teman-teman ya. Jadi ini pokoknya dari posisi gini udah pingsan banget, nanti kita bakal kerjain matanya dulu sama mungkin gaya renangnya akan kita bikin bantu jadi agak lebih gagah. Habis itu ya pemulihan dulu baru kita training lagi. Nanti misalnya ikan ini berhasil merah atau gimana, kita bakal update lagi. Ini udah kayak mati sih guys, sebenarnya nggak mati tapi udah selesai. Jadi lagi mau diangkat. Woi, ditaruh. Nah ikan ini kalau diangkat langsung dimasukin ke akuariumnya lagi, nggak boleh pakai air yang beda ya. Nah setelah dimasukin ke tempat akuariumnya, pakai aerator atau pakai oksigen murni lebih bagus. Dialirkan di selang-selang sekitar insangnya. Ini sih udah kelihatan banget ya, gaya renangnya juga udah jadi lumayan gagah ke bawah. Nah nanti kalau misalnya dia udah bangun kayak apa ikannya, ntar kita lihat bareng-bareng nih. Nah satu lagi nih, kita mau angkat lagi. Nah air operasinya juga harus dibuang supaya tidak mempengaruhi lendir ikan, biasanya suka copot. Nah ini matanya nih sekilas ya udah lurus ya, tuh udah bener-bener lurus. Yang kedua tuh benangnya miring-miring nggak jelas banget, terus sampai dikasih tank mat gara-gara mungkin dia stres juga kan. Ini bakal kita tangkap. Nah ini teman-teman lihat benar-benar dengan jelas ya matanya itu sebelah kanan yang bermasalah. Kalau ini sih dayungnya benangnya udah gagah ya, jadi udah nggak usah diapa-apain lagi. Kalau mau nangkep ikan itu kita harus muter-muter kayak gini dulu sampai ikannya tenang, dan kita harus puasa ya minimal 3 hari. Nah ini puasa udah dari tanggal 14 dan sekarang itu tanggal 16 ya, 17, jadi udah 3 hari pas untuk kita operasiin. Ini mungkin kalau yang ini mungkin video operasinya nggak akan saya begitu shoot ya, karena memang udah terlalu sering, teman-teman yang nonton juga bisa bosen. Paling kita tanya ke Mas Dwek aja. Mas Dwek kalau mau operasi hubunginnya kemana? Ke WhatsApp ya. Tapi WhatsAppnya kan nggak bisa taruh di YouTube. Nanti semua orang hubungin Mas Dwek. Instagram aja. Instagramnya di mana? CV3. Pokoknya nanti di tag aja lah ya. Oke. Nanti kalau misalnya operasi gitu berapa? Bisa nggak sampai di luar kota? Soalnya ada yang nanya kadang-kadang, di Bandung bisa nggak ya Mas Dwek datang? Bandung masih bisa sih. Bandung. Kalau Bandung ya 3 ekoran lah. Oh, ada minimum ordernya. Minimal 3 ekor. Bandung 3 ekor masuk. Ada uang bensinnya atau cuman hitungan minimum order? Iya, transportnya lebih lah. Oke. Ya pokoknya kalau teman-teman mau operasi sebenarnya bisa kumpulin order dulu baru bareng-bareng gitu ya. Ya udah, thank you Mas Dwek. Nah ini udah mau berhasil ditangkap. Jadi kan kalau udah agak nurut dan lemes, kepalanya bisa dipegang ya. Jadi dia udah nggak berontak lagi. Tuh, kita udah bisa ngarahin sebenarnya dia mau masuk ke kantong atau gimana gitu loh. Oke, kita operasikan ya. Nah jadi udah selesai nih Mas Dwek. Terima kasih ya. Kalau teman-teman lihat nih, saya selalu operasinya sama Mas Dwek. Nih ikannya udah nggak bengong-bengong goblok lagi ya, jadi udah
Benangnya udah enak banget, matanya juga udah lurus tuh. Ini salah satu efek kalau memang matanya dibenerin, bener nggak Mas Dok? Iya. Gitu. Jadi Kaget. teman-teman di rumah bisa mengidentifikasi juga ikannya tuh kalau DE-nya mengganggunya kapan, turunnya atau belum gitu. Nih benangnya jadi bener-bener bagus ya. Nah ini satu lagi nih katanya cakep nih katanya Mas Dok nih. Dari sampah jadi bisa buat kontes kayaknya ya Mas. Ya, ini ikan yang bagus. Hah? Tapi ini memang sebelumnya bisa buat kontes, cuman sempat gara-gara matanya jadi begitu. Nih matanya juga udah lurus lagi, benangnya udah lurus, udah tenang, tinggal recovery dan nanti kita bakal tanningin. Kenapa memang yang masuk ikan ini cakep, speknya apa yang dilihat? Overall sih cakep dari kepala, bodi lebar, dahinya Hmm. ada pola, ekornya juga keras berpola ya. Oh jadi ekor yang kayak gini tuh paling sering Iya, dicari paling orang nih. Senengin lah. Iya paling sering dicari orang nih. Ekor orang bilang ekor apa kerang ya? Ekor kerang bermotif. Kalau motifnya lebih kental lagi namanya ekor payung. Ya, ya udah Mas Dok, terima kasih hari ini udah bantuin gitu. Nah, hari ini kayaknya vlognya bakal cuman gitu doang. Edukasinya sangat sederhana. Basically ikan kalau drop eye itu bisa menyebabkan ikannya jadi rusak. Jadi teman-teman harus bisa identifikasi kalau sampai memang ikannya itu akhirnya nggak mau makan, terus jadi kagetan atau segala macamnya, segera dioperasi. Nah sebenarnya di gudang ini juga saya ada hobi lain ya kita, tapi ini masih kecil sih teman-teman, kita share aja sekalian. Ini hobi kita yang lain. Jadi kura-kura. Kemarin udah sempet kawin juga nih. Jadi kalau misalnya tiba-tiba beranak nanti kita kasih tahu teman-teman. Di sini ada 3 sulcata ya, 3 sulcata sama 1 pardalis. Pardalisnya lagi hilang. Oh tuh dia. Nah, bener nih rencananya di sini mau kasih apa? Aldabra ya Yus ya. Mau beli Aldabra ya Yus ya. Yus yang mau beli nih. Hah? Oh, bukan ya. Ya udah sampai di sini dulu vlognya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya.